Hai, guys. Kali ini Kak Liko akan membahas total harta kekayaan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Anwar Hafid dan Reni Lamajido, yang akan menjabat pada periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Pemilihan umum kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah usai. Saat ini menyisakan proses akhir tahapan pilkada pada perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah di Mahkamah Konstitusi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks kepemimpinan daerah, Gubernur terpilih Sulawesi Tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dan pengelolaan sumber daya daerah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu aspek yang kerap menjadi perhatian publik adalah total kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik, termasuk gubernur. Pembahasan mengenai total kekayaan gubernur terpilih tidak hanya menjadi isu penting dalam konteks pengawasan, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengungkapkan kekayaan pejabat publik. LHKPN bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan yang dimiliki oleh pejabat sebelum, selama, dan setelah menjabat. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat memantau apakah terdapat peningkatan kekayaan yang signifikan yang perlu dicermati lebih lanjut. Transparansi dalam pelaporan kekayaan ini menjadi salah satu langkah untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi, publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kekayaan pejabat berkembang selama masa jabatan mereka. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas pejabat publik, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai total kekayaan Gubernur terpilih Sulawesi Tengah diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Diharapkan bahwa Gubernur terpilih Sulawesi Tengah dapat menjadi teladan dalam hal transparansi dan integritas, membawa perubahan positif bagi provinsi ini dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Hai, guys. Kak Liko mohon maaf apabila pengantarnya cukup panjang ya. What? Total kekayaan Gubernur terpilih. Anwar Hafid. Terakhir kali Anwar Hafid melaporkan harta kekayaannya adalah pada 31 Desember tahun 2023. Dalam laporan tersebut, ia menyebutkan total kekayaannya sebesar 87,358 miliar rupiah. Sejak saat itu Anwar Hafid belum memperbaharui laporan tersebut. Lantas berapakah jumlah kekayaan Anwar Hafid selama menjadi pejabat publik? Berikut rincian data yang tersedia dari laman website LHKPN. Laporan kekayaan selama menjabat sebagai Bupati Morowali. Selama menjadi Bupati Morowali 2 periode, Anwar Hafid tercatat telah melaporkan harta kekayaannya sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2007 total harta kekayaannya sebesar 1.722 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2011. Total harta kekayaan Anwar Hafid pada laporan kedua, masa jabatan Bupati Morowali periode pertama sebesar 5.857.305.395 rupiah, atau naik signifikan sebesar 4.135.305.395 rupiah. Pada periode kedua Anwar Hafid sebagai Bupati Morowali tahun 2013 hingga 2018. Tercatat hanya 1 kali melaporkan harta kekayaannya di LHKPN. Yaitu pada tanggal 4 November 2014. Yaitu sebesar 4.413.919.108 rupiah, atau berkurang sebesar 1.443.386.287 rupiah. Disclaimer dulu ya guys. Dokumen daftar rincian kekayaan selama menjabat Bupati Morowali, berdasarkan penelusuran Kak Liko, dokumen rinciannya tidak tersedia atau tidak dapat ditemukan. Laporan kekayaan selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Anwar Hafid tercatat setiap tahun rutin melaporkan harta kekayaannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, kenaikannya cukup fantastis guys. Bagaimana tidak, berdasarkan laporan terakhir tercatat kekayaannya mencapai sebesar 87,358 miliar rupiah, atau bertambah sebanyak 1.879% guys. Hal tersebut tercatat pada rentan waktu tahun 2014 ke tahun 2023. Atau pertambahan kekayaan selama kurun waktu 9 tahun. Berdasarkan laporan awal, pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Laporan hasil kekayaan sebesar 7.058.015.775 rupiah.
Selanjutnya laporan kekayaan pada tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp7.120.446.174. Dan laporan pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp11.310.838.601. Atau bertambah secara periodik sebesar Rp4.190.392.427. Selanjutnya pada laporan kekayaan tertanggal 31 Desember tahun 2022. Tercatat sebesar Rp15.227.243.384. Mengalami pertambahan fantastis pada pelaporan hasil kekayaan yang tercatat pada LHKPN, yaitu sebesar Rp87.358.622.352. Pertambahan hasil kekayaan dalam kurun waktu 1 tahun, pelaporan kekayaan periode tahun 2022 ke tahun 2023 bertambah sebesar Rp72.131.378.968. Wow! Fantastis ya guys! Apakah ini wajar? Berikan tanggapan di kolom komentar ya guys! Berdasarkan laporan LHKPN terakhir, total harta kekayaan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih, Anwar Hafid adalah sebesar Rp87,358 miliar. Berikut rincian daftar harta berdasarkan data LHKPN. Pertama, Anwar Hafid memiliki aset properti yaitu tanah dan bangunan. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah strategis di berbagai daerah yaitu 1. Tanah dan bangunan senilai Rp60.150.000.000. Terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. 2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp1.570.000.000, terdiri dari mobil, Toyota Fortuner SUV tahun 2007. Mobil, Lexus RX 300 F Sport 4X2 AET tahun 2021. Mobil, Toyota Innova Zenith tahun 2023. 3. Harta bergerak lainnya senilai Rp25.630.000.000. 4. Kas dan setara kas senilai Rp8.622.352. Total laporan hasil kekayaan Gubernur terpilih Anwar Hafid sebesar Rp87.358.622.352. Begini teruskan, kasihan kita ini makan gajinya dari rakyat, dari orang yang kerja-kerja di ujung sana itu. Mereka itu pajak-pajaknya itu dari situ dikumpul-kumpul baru jadilah gaji kita. Dr. Reni Arniwati Lamajido, SPPK, MKes. Lahir pada 17 Desember 1962. Ia adalah seorang dokter, politikus, dan birokrat yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2025-2030, mendampingi Anwar Hafid sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih. Selama perjalanan karirnya, Reni Lamajido juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan memegang peran penting lainnya di bidang kesehatan dan pelayanan medis. Reni Lamajido adalah putri dari mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Aziz Lamajido. Lantas berapakah jumlah kekayaan Reni Lamajido selama menjadi pejabat publik? Terakhir kali Reni Lamajido melaporkan harta kekayaannya adalah pada 31 Desember tahun 2024. Dalam laporan tersebut, ia menyebutkan total kekayaannya sebesar Rp3.902.286.450. Berikut rincian data yang tersedia dari laman website LHKPN. Laporan kekayaan selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Selama menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Reni Lamajido tercatat telah melaporkan harta kekayaannya sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 15 September 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp1.009.650.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019. Total harta kekayaan Reni Lamajido pada laporan kedua, sebesar Rp2.260.588.460, atau naik signifikan sebesar Rp1.250.938.460. Dan selanjutnya, laporan hasil kekayaan pada tanggal 31 Desember 2020. Sebesar Rp2.851.115.641. Atau bertambah secara periodik sebesar Rp590.527.181.
Bukankah tahun 2020 sudah kampanye pemenangan wali kota dan wakil wali kota ya? Kok kekayaannya tetap bertambah? Sudahlah. Rakyat biasa cukup diam aja. Laporan kekayaan selama menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Selama menjadi wakil wali kota Palu, Reni Lamajido tercatat telah melaporkan harta kekayaannya sebanyak 4 kali. Pertama kali yaitu pada tanggal 9 Mei 2021. Total harta kekayaannya sebesar Rp3.266.742. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022. Total harta kekayaan Reni Lamajido pada laporan kedua, sebesar Rp3.065.830 dan laporan ketiga hasil kekayaan, pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp4.626.497.302. Atau naik signifikan sebesar Rp1.560.946.472. Dan terakhir, laporan hasil kekayaan pada tanggal 31 Desember 2024. Sebesar Rp3.911.286.450. Atau berkurang sebesar Rp724.210.852. Nah, menurut Kak Liko, laporan terakhir cukup rasional, sebab dilaporkan setelah pilkada. Ibu Reni juga merupakan salah satu kontestan di pemilihan gubernur dan patut bersyukur, karena terpilih sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah. Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan di kolom komentar ya. Berdasarkan laporan LHKPN terakhir, total harta kekayaan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih, Reni Lamajido adalah sebesar Rp3,902 miliar. Berikut rincian daftar harta berdasarkan data LHKPN. Pertama, Reni Lamajido memiliki aset properti yaitu tanah dan bangunan. Berjumlah 7 aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah strategis di berbagai daerah yaitu 1. Tanah dan bangunan senilai Rp1.455.000.000. Terletak di Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. 2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp851.200.000.000, terdiri dari motor Honda NC11 BF1 DAT tahun 2014, merupakan hadiah pemberian. Motor Yamaha 1YD tahun 2014. Mobil R3 GX tahun 2018. Mobil Toyota Mag 10 R BRX LBD 2,0 gram HV CVT tahun 2023. 3. Harta bergerak lainnya senilai Rp300.020.000. 4. Surat berharga senilai Rp565.387.107. 5. Kas dan setara kas senilai Rp730.679.343. Total laporan hasil kekayaan wakil gubernur terpilih Reni Lamajido sebesar Rp3.902.286.450. Bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik jadi pejabat? Komen di bawah ya.